like, subscribe, komen di bawah, dan aktifkan lonceng untuk melihat video-video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton Dr. Safety Channel. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Umum KAK Komunitas Ahli K3 Rumah Sakit Dr. Daru. Yang saya hormati Ketua Pengurus Komunitas Ahli K3 Rumah Sakit DKI Dr. Afrina, yang sekaligus sebagai moderator. Para narasumber dari Kementerian Kesehatan, Dr. Rizky dari BPJS, Dr. Suci, teman saya, para undangan, perwakilan dari rumah sakit, teman sejawat yang mengikuti, para peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kami haturkan atas limpahan rahmat dan hidayahnya serta taufiknya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul melalui online dalam rangka webinar terkait dengan masalah K3. Ya, mohon izin perkenankan kami mewakili Kementerian Ketenagakerjaan. Kami dari Direktorat Bina Kelembagaan K3, Dirjen Binwasnaker dan K3 akan menyampaikan, dalam kesempatan ini akan menyampaikan topik, yaitu peningkatan kapasitas K3 rumah sakit dalam penanganan gawat darurat selama pandemi. Tentunya lah Bapak Ibu sekalian, kami akan menyampaikan dari sudut pandang kebijakan ketenagakerjaan. Mungkin ada hal-hal yang nanti mungkin ada sesuaian. Mungkin inilah kebijakan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mudah-mudahan apa yang akan dapat memberikan penjelasan ini, yang akan saya berikan penjelasan ini, dapat meningkatkan penerapan K3 di rumah sakit. Diharapkan lebih optimal dan dapat meningkatkan kapasitasnya, terutama atau khususnya dalam kondisi pandemi ini, dalam penanganan gawat darurat selama masa pandemi. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Dr. Daru sudah mengingatkan bahwa kondisi pandemi ini adalah kondisi yang luar biasa, banyak terjadi perubahan, ya, termasuk di sini berdampak pada bidang sosial, ya. Ada perubahan-perubahan tatanan sosial, termasuk dalam budaya dan pelayanan di rumah sakit, termasuk di bidang kesehatan. Selain itu juga berdampak terkait ekonomi, bidang ekonomi, yaitu adanya perlambatan-perlambatan pertumbuhan ekonomi yang kita rasakan dan banyak diinformasikan di berbagai media. Kemudian di bidang kesehatan tentunya lah, karena ini pandemi, kaitannya dengan penularan penyakit, tingkat morbiditas dan tingkat fatality juga sangat meningkat. Terkait dengan tingkat morbiditas ini tentunya juga akan mempengaruhi layanan kesehatan. Dari ketiga hal ini, dari ketiga hal tersebut, sosial, ekonomi, dan kesehatan ini, tentunya lah juga akan berdampak pada sektor ketenagakerjaan. Apa saja dampaknya, ya, di sektor ketenagakerjaan ini? Akan berpengaruh terkait dengan aktivitas produksi di tempat kerja.
tentunya lah akan berpengaruh terhadap aktivitas produksi. Dalam hal ini aktivitas pelayanan bidang kesehatan. Yang hal ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain ketidakhadiran pekerja. Banyak hal yang menyebabkan kenapa para pekerja tidak hadir, termasuk para pekerja bidang kesehatan. Ada yang karena sakit, ada yang karena bahkan ada yang meninggal karena ada kebijakan pemerintah, ada yang merawat keluarganya. Itu Ya, saya lanjutkan. Ya, yang pertama ketidakhadiran pekerja. Banyak hal yang terkait dengan ketidakhadiran pekerja ini. Di gangguan-gangguan persediaan logistik maupun jasa. Banyak terjadi gangguan-gangguan yang harusnya bisa dilaksanakan dengan lancar. Dan ini semuanya akan mempengaruhi terkait dengan produktivitas. Kalau hal ini tidak dilakukan upaya-upaya pengendalian, tentunya lah akan berakibat terkait dengan masalah hubungan industrial. Karena ini kaitannya dengan ketenaga kerjaan. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian pula terkait dengan dampak bidang kesehatan, yaitu pada layanan rumah sakit. Saya tadi sudah menyampaikan terkait dengan kesehatan, tingkat morbiditas, tingkat penyakit sangat tinggi. Dan hal ini tentunya lah akan berpengaruh terkait dengan permintaan layanan kesehatan. Sangat meningkat. Ya, karena kondisi luar biasa, peningkatannya juga luar biasa. Layanan, pola-pola pelayanan, ritme pelayanan, jam pelayanan, ya. Ini untuk di rumah sakit, termasuk di layanan gawat darurat. Kemudian gangguan layanan sendiri juga dipengaruhi oleh kondisi SDM rumah sakit, layanan kesehatan. Baik itu dokternya, baik itu para medisnya, dan tenaga-tenaga pendukung lainnya. Ada yang tertular sakit, ada yang terbatas jumlahnya, dan lain sebagainya. Yang hadir, pasien yang datang, itu memungkinkan ada terjadi kondisi yang tidak seimbang. Kemudian juga sumber daya yang terbatas, sarana prasarana terbatas, sumber daya terbatas, alat pelindung diri terbatas, dan lain sebagainya. Ini akan sangat mengganggu terkait dengan layanan, termasuk layanan gawat darurat. Bahkan sampai terjadi penutupan dari proses layanan masyarakat, Vaskes tutup, IGD tutup, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan konsep kebijakan dari sisi ketenagakerjaan dengan harapan dapat meningkatkan kapasitas K3 rumah sakit sehingga layanan penanganan gawat darurat bisa lebih baik lagi dan bisa lebih optimal. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu saya akan mulai dengan pengertian, ya, dengan pengertian. Dengan harapan konsep ini akan mengalir, ya. Konsep ini akan mengalir, saya akan mempermudah, akan menyederhanakan supaya nanti bisa diimplementasikan di tempat kerja layanan kesehatan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 bahwa pengertian K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Dan fokus dari pengertian ini adalah prevention, pencegahan. Dari pengertian ini lebih mengedepankan yaitu
Accident and Occupational Disease Prevention, yaitu pencegahan. Nah, dari pengertian tadi kita bisa mengambil ruang lingkup tempat kerja. Tentunya ruang lingkup ini termasuk ruang lingkup atau tempat kerja layanan kesehatan. Hal ini juga tertuang dalam undang-undang, ya, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Apa ruang lingkup dari tempat kerja ini? Termasuk ruang lingkup layanan kesehatan. Bahwa yang pertama, adanya tempat atau ruangan yang digunakan untuk kegiatan usaha. Jadi rumah sakit itu adalah termasuk layanan kesehatan termasuk bidang usaha, aktivitas rumah sakit. Ini masuk dalam KPLI, ya, masuk dalam KPLI 86103, yaitu bidang kegiatan usaha aktivitas rumah sakit. Jadi itu adanya tempat atau ruangan yang digunakan untuk kegiatan usaha. Yang kedua, adanya tenaga kerja yang bekerja, baik bekerja terus-menerus atau sewaktu-waktu. Mungkin kaitannya dengan shift, ada yang bergantian, ya, baik terus-menerus atau sewaktu-waktu. Jadi di sini di rumah sakit juga ada tenaga kerja, ada dokter, ada paramedis, ada tenaga kerja pendukung lainnya. Kemudian yang ketiga, adanya bahaya kerja dari sumber-sumber bahaya. Ya. Di sini kita lihat ada peralatan, ada instalasi, ada mesin, ada bahan-bahan, ada energi, ada lingkungan kerja, ada cara kerja, ada sifat pekerjaan, dan ada proses kerja. Jadi itu semuanya merupakan bahaya kerja dari sumber-sumber bahaya. Jadi di rumah sakit itu berbagai sumber bahaya di tempat kerja itu perlu kita lakukan upaya-upaya agar sumber-sumber bahaya itu tidak menyebabkan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, di sini kenapa terjadi unsafe condition dan unsafe action, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini ada basic cause, ada penyebab dasar, ya. Yang hal ini nanti bagaimana kita melakukan upaya-upaya peningkatan, ya, peningkatan kapasitas rumah sakit. Salah satunya penyebab dasarnya yaitu terkait dengan manajemen, ya. Di sini poor management safety policy and decision, yaitu adanya kurangnya, ya, atau buruknya manajemen terkait dengan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua ada personal faktor, terkait dengan personal faktor. Di situ ada dokter, ada paramedis, ada tenaga kesehatan lainnya, ya, yang ada di rumah sakit. Selain itu yang ketiga ada lingkungan, faktor lingkungan, dan juga ada peralatan. Faktor lingkungan di situ juga ada berbagai peralatan di tempat kerja yang apabila ketiga hal ini tidak diperhatikan maka akan muncul yang namanya unsafe condition dan unsafe action, atau kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang saya menekankan di sini, diharapkan ini semuanya menjadi hal penting yang nantinya bisa kita lakukan peningkatan kapasitas di tempat kerja sehingga kondisi pandemi ini bisa tetap berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa ada tujuan penerapan K3, termasuk K3 rumah sakit. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang pertama adalah melindungi para pekerja. Para pekerja rumah sakit, tentunya mulai dokter sampai dengan para pekerja lainnya. Dan orang lain yang ada di tempat kerja. Di situ ada pasien, ya, ada pengunjung dan lain sebagainya. Dan yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dipakai secara aman, ya, dapat dipakai secara aman dan efisien. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bersama bahwa di tempat
kerja yang dalam hal ini ada rumah sakit, terdapat berbagai sumber produksi, ya, berbagai peralatan yang digunakan, dan diharapkan melalui penerapan K3 di rumah sakit ini bisa menjamin seluruh sumber, ya, seluruh sumber, ada peralatan, ada bahan, ya, ada cara kerja dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini maka diharapkan dapat dilakukan upaya-upaya dan mendukung proses produksi itu bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa kita harus mengelola K3 di rumah sakit? Nah, di sini kita ketahui bahwa rumah sakit itu sebagai industri padat modal, ya, berindustri padat teknologi dan industri padat karya, banyak para pekerja, banyak teknologi, banyak modal yang digunakan di tempat kerja kesehatan ini, rumah sakit ini. Nah, dan juga bahwa di rumah sakit itu tempat kerja dengan risiko tinggi. Saya yakin di rumah sakit juga ada mesin-mesin yang digunakan, ada instalasi, ada alat kerja, juga ada bahan-bahan yang digunakan, termasuk ada lingkungan tempat kerja yang termasuk lingkungan biologi, mungkin ada lingkungan fisika, ya, ada kaitannya dengan suhu dan cara kerja. Ya, ini terkait dengan tempat kerja risiko tinggi, mengapa kita mengelola K3 rumah sakit. Yang ketiga adalah pertimbangan, ya, pertimbangan dari tuntutan mutu, ya. Ada visi, ada misi yang akan diraih dari tempat kerja rumah sakit ini. Kemudian ada tanggung jawab hukum, ada regulasi-regulasi yang terkait, dan yang regulasi ini cukup banyak yang terkait dengan masalah pelaksanaan operasional kerja di rumah sakit. Selain itu ada pertimbangan ekonomi, yaitu mencegah kerugian. Bagaimana kalau para pekerja mengalami exposure dari tempat kerja, baik karena faktor fisika, kimia, biologi, dan lain sebagainya, maka perlu melakukan upaya-upaya untuk mencegah kerugian. Dan tentunya terkait dengan image perusahaan dan produktivitas. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah mengapa kita harus mengelola K3 rumah sakit sehingga dapat melaksanakan operasional rumah sakit dengan baik dan lancar, sehingga dapat melindungi para pekerja dan orang lain yang berada di tempat kerja, dan juga menjamin setiap sumber produksi, peralatan yang digunakan, alat yang digunakan, lingkungan tempat rumah sakit itu aman dan efisien, sehingga rumah sakit dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan regulasi di bidang ketenagakerjaan, yaitu di pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu terkait dengan penerapan K3. Upaya K3 dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja buruh dengan cara mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, rehabilitasi. Inilah upaya-upaya yang secara komprehensif harus dilaksanakan di tempat kerja, termasuk tempat kerja rumah sakit. Apa saja kewajiban? Nah, ini sesuai dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, bahwa ada kewajiban-kewajiban tempat kerja, termasuk tempat kerja rumah sakit. Dalam hal ini, ruang lingkupnya ada di pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, termasuk di sana adalah pelaksanaan atau aktivitas kesehatan, ya, rumah sakit, yaitu melaksanakan syarat-syarat K3, ya, melaksanakan syarat-syarat K3 yang ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 dan peraturan pelaksanaannya maupun peraturan perundangan yang terkait. Kemudian adanya lembaga K3 di tempat kerja. Lembaga K3 ini diatur dalam pasal 10 Undang-Undang
nomor 1 tahun 70 ini, yaitu yang namanya P2K3 ya. Itu. Kemudian adanya SDM atau personil K3 di rumah sakit. Kemudian adanya program dan kegiatan terkait dengan masalah keselamatan dan kesehatan kerja, dan juga menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Bapak Ibu yang saya hormati, ada juga peraturan-peraturan perundangan yang terkait ya di sini, karena di rumah saya dan lain sebagainya di tempat, maka ada peraturan-peraturan terkait. Salah satunya adalah terkait dengan peralatan-peralatan mekanik di situ ya. Ada peralatan mekanik itu adanya mungkin di situ ada lift ya, pesawat angkut, kemudian ada genset dan lain sebagainya, peralatan mekanik, dan ini juga mempengaruhi terkait dengan masalah keselamatan dan kesehatan para pekerja. Kemudian ada konstruksi bangunan rumah sakit ya, ada aturan-aturannya. Instalasi listrik, pastinya rumah sakit menggunakan instalasi listrik, ini juga ada aturan-aturan K3-nya. Adanya eskalator, elevator ya, mungkin menggunakan pesawat uap atau bejana tekan, ini juga ada di tempat kerja. Kemudian ada penanggulangan kebakaran, sistem penanggulangan kebakaran, ada lingkungan kerja, ada peraturan perundangan terkait dengan kesehatan kerja, kelembagaan K3, yaitu adanya safety committee ya, P2K3 ya, adanya personil K3 dan penerapan SMK3. Inilah peraturan-peraturan yang terkait dengan masalah K3 di rumah sakit. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada pendekatan penerapan K3. Yang pertama, ada pendekatan secara manusia atau human approach. Yang kedua adalah pendekatan secara teknik, yaitu engineering approach, dan yang ketiga adalah pendekatan manajemen. Pendekatan secara human approach ini menerapkan prinsip dan norma K3 dari faktor manusia, di mana perlunya menunjuk sumber daya manusia, menunjuk personil yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya, atau melakukan pembinaan sebelum melakukan tugas, dan melakukan pembinaan dan pengawasan selama menjalankan tugas. Apakah SDM atau tim K3 rumah sakit dan pelayanan rumah sakit termasuk layanan gawat darurat pandemi telah mempunyai kompetensi yang sesuai. Itu terkait dengan yang pertama, pendekatan human approach. Yang kedua adalah engineering approach, pendekatan secara teknik. Pendekatan secara teknik ini menerapkan prinsip-prinsip dan norma K3 dari faktor teknis, di mana perlu adanya perencanaan kerja yang baik, penyediaan dan pemilihan peralatan dan sarana prasarana, pengujian peralatan dan sarana prasarana sesuai dengan SOP. Jadi perlu adanya peralatan itu dapat digunakan secara aman, tidak menyebabkan gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja di tempat kerja. Dan yang ketiga adalah pendekatan manajemen sistem approach, di mana pendekatan ini menerapkan prinsip-prinsip norma-norma K3 dari faktor manajemen yang dikenal dengan penerapan sistem manajemen K3 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Mulai dari penetapan kebijakan, perencanaan K3, penerapan K3, pengukuran dan pemantauan, serta evaluasi, juga peninjauan secara teratur untuk peningkatan kinerja K3. Inilah pendekatan penerapan K3 yang harus dilaksanakan di tempat kerja termasuk rumah sakit. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan objek K3 yang perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan, yang bahwa di rumah sakit ada K3 RS, ya, inilah lembaga K3 di tempat kerja. Yang kedua adalah SDM K3, ya, bahwa di tempat kerja ada sumber daya
atau personel yang terkait dengan masalah keselamatan dan kesehatan kerja, mulai dari ahli maupun petugas-petugas. Karena tadi selain terkait dengan lembaganya, juga ada peralatan-peralatan. Di sini ada sarana dan prasarana, yang dimana sarana dan prasarana ini seharusnya dilakukan upaya-upaya pencegahan supaya berjalan lancar, tidak terjadi kecelakaan, tidak terjadi gangguan, sehingga proses kerja di rumah sakit itu lancar. Seharusnya lah ini dioperasikan seorang petugas atau operator atau teknisi atau ahli dalam bidangnya. Misalnya terkait dengan elevator, eskalator atau lift, ya, sistem penanggulangan kebakaran, tentang instalasi listrik, ya, tentang instalasi rongsen dan lain sebagainya. Selain itu juga ada energi bahan yang digunakan di tempat kerja. Juga perlunya pembinaan dan pengawasan terkait dengan masalah lingkungan kerja. Kalau di rumah sakit tentunya lah yang menonjol selain dari faktor fisika, adanya rongsen misalnya, juga terkait dengan masalah biological, ya, biological hazard di tempat kerja itu lebih dominan. Kemudian cara kerja dan sifat pekerjaan. Tidak sedikit para pekerja di tempat kerja di rumah sakit itu akibat cara kerja maupun sifat pekerjaan menyebabkan gangguan kesehatan para pekerjanya. Banyak para pekerja rumah sakit mengalami gangguan kesehatan, misalnya terkait dengan masalah ergonomi di tempat kerja. Dan program-program kegiatan di bidang K3 perlu dilakukan pembinaan mengarah dalam rangka perlindungan tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja. Dan yang terakhir adalah penerapan SMK3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah terkait dengan bagaimana peningkatan kapasitas rumah sakit, ya, bagaimana meningkatkan kapasitas rumah sakit. Ya, yang pertama dari sisi lembaga, dan yang kedua dari sisi personil, dan yang ketiga dari sisi program. Bapak Ibu semua yang saya hormati, dari sisi lembaga, ya, lembaga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 diamanatkan di pasal 10 bahwa tempat kerja termasuk rumah sakit harus ada lembaga K3-nya, ya. Dan di mana lembaga K3 rumah sakit ini merupakan badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dalam penerapan K3. Bagaimana lembaga ini bisa menerapkan K3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini banyak sekali tugas dan fungsi, ya. Banyak sekali tugas dan fungsi, terutama fungsinya. Kalau tugas sesuai dengan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, bahwa tugasnya adalah memberikan saran pertimbangan, ya, baik diminta maupun tidak diminta kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah K3. Tetapi fungsinya ini yang cukup banyak sekali. Nah, dari fungsi lembaga K3 rumah sakit, yaitu P2K3 atau Komite K3 rumah sakit ini. Banyak sekali fungsi-fungsi dari lembaga rumah sakit ini. Apa itu? Yaitu menghimpun dan mengolah data, ya, mengolah data terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Selain itu, membantu menunjukkan kepada pengurus atau pengusaha berbagai hal, faktor-faktor bahaya, cara kerja, alat pelindung diri yang sesuai, alat pelindung diri yang harus digunakan, kemudian efektif, efisien cara kerja, dan peningkatan produktivitas. Selain itu, penyusunan kebijakan terkait dengan rumah sakit. Nah, inilah salah satu upaya peningkatan kapasitas di mana tugas dan fungsi, khususnya pada posisi pandemi, sehingga tugas dan fungsi itu bisa ditingkatkan, ya. Upgrade tugas dan fungsi terkait dengan masalah lembaga K3 di rumah sakit itu. Selain itu, yang harus dilakukan adalah membentuk jejaring kerja.
Karena situasi pandemi ini adalah situasi kekhususan, maka jejaring kerja mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi sehingga proses proses rumah sakit, proses P2K3 kemudian bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga menyusun pedoman kesiapsiagaan rumah sakit. Karena kondisi pandemi ini ada kondisi khusus, bagaimana bisa menyusun kesiapsiagaan, perencanaan keberlangsungan usaha rumah sakit, bagaimana dengan kondisi pengunjung atau pasien yang cukup banyak dibandingkan dengan sarana prasarana yang terbatas, kemudian dibandingkan juga dengan SDM yang terbatas, yaitu perlu disusun kesiapsiagaannya. Kemudian analisis risiko dan mitigasi, bagaimana bisa melakukan penilaian risiko di tempat kerja apa saja selama pandemi ini, dan bagaimana cara melakukan mitigasi baik kepada internal maupun eksternal. Internal terhadap proses produksi, baik upaya-upaya di rumah sakit dan termasuk para petugasnya, baik dokter dan petugas lainnya, termasuk pelanggannya. Pelanggan itu bisa pasien, bisa pelanggan terkait dengan pendukung rumah sakit, sarana prasarana dan lain sebagainya. Dan di dalam tugas dan fungsi tadi ada rekomendasi bagaimana lembaga K3 rumah sakit ini bisa memberikan rekomendasi kepada manajemen atau pengurus rumah sakit sehingga bisa menjalankan tugas dan fungsi secara lancar rumah sakit tersebut. Kemudian melakukan evaluasi program-program dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi. Apakah yang sudah dilakukan selama ini sudah mencukupi atau ada upaya-upaya lain? Dan yang juga penting di sini terkait dengan komite atau lembaga rumah sakit, yaitu perlu dilakukan dialog sosial. Dan dialog sosial ini ada berbagai hal, peran-peran antara dialog antara bipartit ya, di sini bipartit itu antara pekerja dan pengusaha atau pengurus. Bagaimana peran aktif dalam menyusun dan komitmen dalam pelaksanaan kebijakan khususnya di era pandemi ini. Kemudian peran aktif dalam menyusun protokol K3 pencegahan penularan COVID misalnya. Kemudian 3, peran aktif dalam pengawasan protokol K3 pencegahan penularan COVID, kemudian pengaturan ruang dan waktu berdiskusi terkait dengan persoalan-persoalan yang mungkin timbul dalam masa pandemi, dan yang juga peran aktif dalam menyusun perencanaan keberlangsungan usaha. Sehingga dengan dialog ini diharapkan semuanya bisa diatasi, bisa dilakukan upaya-upaya sehingga proses produksi, proses layanan rumah sakit termasuk layanan gawat darurat itu tidak terhenti. Namun demikian kondisi-kondisi yang kita tahu tadi di depan kita sampaikan karena kondisi yang sangat mendesak memungkinkan adanya kondisi rumah sakit atau gawat darurat itu tidak bisa beroperasi. Nah, terkait dengan dialog sosial ini juga dimuat sebagai di mind map protokol P2 COVID kelangsungan usaha dalam masa pandemi. Bersama ILO sudah menyusun pedoman pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di tempat kerja, di mana dialog sosial ini menduduki tempat yang sangat penting, sehingga dialog sosial antara pengusaha dan pekerja ini bisa mendukung seluruh proses kebijakan dan pelaksanaan program di tempat kerja, sehingga upaya-upaya pencegahan penanggulangan penularan COVID akibat pandemi ini bisa dicegah dan sekaligus mendukung keberlangsungan usaha di rumah sakit tersebut. Ini tertuang dalam pedoman pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di tempat kerja yang kami susun bersama dengan ILO. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada berbagai peran lembaga K3. Ini masih apa yang kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas lembaga K3. Kapasitas K3 rumah sakit salah satunya dari sisi lembaga. Sebagaimana kita ketahui bahwa lembaga K3 itu berperan dalam loss control ya. K3 bisa memberikan saran dan rekomendasi, karena salah satu tugas dari P2K3 adalah memberikan saran dan pertimbangan, saran rekomendasi bagaimana operasional rumah sakit itu
bisa berjalan dengan baik dan kerugian itu bisa dikendalikan dan inefisiensi itu bisa juga dikendalikan. Sehingga peran K3 rumah sakit, K3 di rumah sakit ini sangat penting untuk mengendalikan kerugian di tempat kerja. Jadi itulah perlunya peningkatan kapasitas lembaga K3 rumah sakit, sehingga kerugian rumah sakit itu tidak terjadi, karena juga harus memberikan kelancaran terkait dengan hak-hak para pekerja. Yang kedua sebagai compliant agent, di mana ada ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan. Bagaimana lembaga K3 rumah sakit ini bisa memberikan saran rekomendasi terkait dengan penerapan norma-norma dan peraturan K3 di rumah sakit itu. Ada berbagai peraturan yang terkait, ya, ada peraturan bidang ketenagakerjaan dan bidang lainnya, termasuk penggunaan radiasi misalnya, itu ada batan, ada terkait dengan kesehatan, terkait dengan tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Jadi bagaimana rumah sakit itu bisa compliant, ya, bisa menerapkan aturan-aturan yang ada. Yang ketiga, bagaimana lembaga ini bisa sebagai badan pertimbangan, ya, advisory body, ya. Bagaimana lembaga K3 di rumah sakit itu bisa memberikan saran dan pertimbangan, ya, itu baik diminta atau tidak diminta, sehingga pertimbangan dari atau advis dari lembaga K3 ini bisa memberikan jalan keluar usaha-usaha atau upaya-upaya tempat kerja itu, sehingga kelancaran proses produksi atau layanan di rumah sakit itu bisa terjamin, khususnya terkait masalah penerapan K3. Kemudian yang terakhir adalah manajemen tool, ya, sebagai alat perusahaan untuk menjalankan fungsi kontrol dari aspek K3. Bapak Ibu sekalian, ini adalah bagaimana meningkatkan kapasitas lembaga K3 di rumah sakit, sehingga lembaga ini benar-benar dapat berfungsi dengan baik dan mendukung proses produksi dan kelancaran usaha bidang rumah sakit. Yang selanjutnya adalah personil. Ya, ini terkait dengan masalah personil. Nah, di sini banyak sekali personil K3 yang terkait, di mana di sana ada ahli K3 rumah sakit, ya, ada personil K3 lainnya, dan ini tentunya terkait dengan ketentuan-ketentuan yang ada, yang saya sampaikan di depan tadi. Selain undang-undang, ada peraturan-peraturan pelaksanaan yang terkait dengan masalah peralatan, masalah mekanik, pesawat uap dan lain sebagainya. Mungkin rumah sakit juga bisa menggunakan peralatan-peralatan tersebut. Jadi banyak personil yang mendukung terkait dengan masalah penerapan K3 di rumah sakit. Kemudian di sini apa yang perlu dilakukan, yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang K3 dan pandemi tentunya. Bagaimana perubahan-perubahan sebagai Dr. Daru yang sampaikan di depan tadi, bagaimana pola-pola dan perubahan yang jadi, yang untuk itu termasuk personel K3 harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya terkait dengan masalah K3 di masa pandemi dan juga masalah pandemi itu sendiri, sehingga personil ini bisa mendukung kelancaran usahanya. Dan pengaturan fungsi dan peran, ya, bagaimana peran-peran masing-masing sehingga proses produksi dapat berjalan dengan baik. Kemudian juga masalah personil ini ada fungsi-fungsi pengawasan, ada fungsi-fungsi supervisi, ada kewenangan-kewenangan masing-masing untuk melakukan perannya, sehingga termasuk peralatan itu bisa berjalan dengan baik untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian, sehingga tidak mengganggu proses produksi, proses layanan di tempat kerja. Lanjut, yang ketiga yang perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas adalah program-program K3 di Rumah Undang 13 tadi kami sampaikan adalah pelaksanaannya secara komprehensif, ya.
mulai dari upaya-upaya pencegahan, upaya peningkatan derajat kesehatan, upaya kuratif, pengobatan, dan rehabilitasi. Nah, dari sisi promotif, perlu upaya-upaya peningkatan apa itu namanya tadi, pengetahuan, ya, peningkatan pengetahuan, kemudian upaya peningkatan imunitas para personil di tempat kerja, di rumah sakit, melalui gizi misalnya, melalui olahraga, melalui vaksinasi, dan juga pastinya promosi protokol kesehatan yang ketat. Kemudian upaya-upaya pencegahan atau preventif, ya, kesiapan fasilitas, sarperas, peralatan itu perlu dipersiapkan untuk upaya-upaya preventif agar alat, instalasi, ya, itu bisa berfungsi dengan baik sehingga tidak menimbulkan gangguan kelancaran dalam pelaksanaan layanan, termasuk layanan gawat darurat di rumah sakit. Kita bisa bayangkan peralatan-peralatan itu terganggu, pastinya lah akan terjadi gangguan-gangguan pelayanan di rumah sakit. Termasuk kesiapan SDM, apakah SDM sudah disiapkan alat pelindung dirinya dengan baik, dan apakah SDM sudah menerapkan prokes dengan baik, dan lain sebagainya, sehingga para pekerja itu dapat terlindungi, ya, para pelaku di tempat kerja itu semuanya bisa terlindungi. Kemudian yang ketiga adalah penyesuaian pola kerja. Nah, pola kerja ini terkait dengan pengaturan shift kerja. Ya, ini tadi saya sampaikan di depan, salah satu dampak di rumah sakit karena mungkin tingginya pasien, tingginya yang hadir, kemudian harus dilakukan pelayanan, maka perlu pengaturan-pengaturan shift kerja yang dalam hal ini perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian untuk di tempat kerja. Dan inilah upaya-upaya preventif, masih banyak lagi yang bisa dilakukan, termasuk dalam monitoring kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian untuk treatment atau pengobatan, tentunya perlu penanganan yang lebih cepat lagi terhadap SDM rumah sakit yang tereksposur oleh infeksi pandemi, yaitu dalam hal ini adalah pandemi COVID, untuk dilakukan penanganan, dan untuk hak-hak mereka perlu diberikan jaminan kecelakaan kerja yang mungkin nanti akan disampaikan secara lengkap oleh Dr. Suci dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang terakhir adalah rehabilitasi, kesiapan SDM kembali bekerja, program kembali kerja, sehingga setelah para pekerja yang working from home, yang mengalami sakit, kemudian siap kembali untuk bertugas, itu dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah aspek ketiga yang sudah kami keluarkan kebijakan dari sektor ketenagakerjaan, beberapa kebijakan dan strategi yang sudah kami keluarkan dari sektor ketenagakerjaan. Ada beberapa hal di sini, tapi yang perlu saya tekankan di sini adalah terkait dengan masalah keberlangsungan usaha. Bagaimana rumah sakit itu melalui layanan rumah sakit itu proses keberlangsungan usaha bisa lebih optimal, ya. Ini kami sudah mengeluarkan kebijakan dan strategi perusahaan agar tetap produktif dalam masa pandemi melalui penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha, pemberian jaminan kecelakaan kerja. Mungkin ini yang nanti Dr. Suci akan disampaikan secara lebih detail. Layanan gawat darurat yang peningkatan kapasitasnya, maka salah satunya Kementerian Ketenagakerjaan dalam ini sektor ketenagakerjaan telah mengeluarkan kebijakan, yaitu rencana keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi COVID-19 di perusahaan. Termasuk perusahaan ini tentunya adalah tempat kerja rumah sakit. Nah, terkait dengan hal ini, Bapak Ibu sekalian, penyusunan keberlangsungan usaha ini ada 7 tahapan. Ya. Ada 7 tahapan yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa penyusunan keberlangsungan ini adalah salah satu upaya penanggulangan dampak pandemi untuk membantu dunia usaha, termasuk usaha aktivitas rumah sakit, ya, aktivitas kesehatan,
untuk mempersiapkan diri, merespon kemungkinan dampak yang ditimbulkan oleh pandemi, dengan tujuan mempertahankan keberlangsungan usaha, aktivitas produksi, usaha tetap berjalan walaupun dengan keterbatasan sumber daya. Mungkin sumber dayanya terbatas, tapi pasiennya melimpah, kemungkinan SDM kita ada yang sakit, tidak bisa masuk, dan lain sebagainya, dengan tetap melakukan upaya-upaya pencegahan penularan di tempat kerja, dalam hal ini adalah rumah sakit. Di sini ada 7 tahapan, ya, ada 7 tahap yang harus dilakukan, di mana tahap-tahap ini kuncinya adalah, ya, intinya kunci penting dari perencanaan keberlangsungan usaha ini adalah mengenal produk atau layanan utama, ya, dan dukungan SDM. Apa saja layanan yang penting, yang pokok, yang esensial bahasanya. Yang esensial itu yang pokok, dan ada SDM apa saja, dukungan SDM apa saja yang ada. Ya, SDM apa saja, dokternya, para medisnya, tim pendukung lainnya, apa saja yang perlu kita kenali, yang bisa kita data untuk dilakukan pelaksanaan program penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha ini. Kemudian mengenali kerentanan kegiatan usaha dan kemampuan perusahaan terkait masalah SDM-nya, peralatannya, finansialnya. Jadi mengenali apa-apa yang bisa mengganggu SDM tidak masuk, apa saja yang mengganggu peralatan itu terganggu, apa saja yang bisa mengganggu dukungan finansial. Jadi kita bisa melakukan analisis, asesmen kerentanan-kerentanan yang ada di tempat kerja. Yang selanjutnya melakukan mitigasi risiko. Bagaimana risiko-risiko terkait dengan alat, risiko-risiko para pekerja, risiko-risiko dukungan finansial, termasuk juga jam kerjanya, cutinya, ya, perjalanan keluar, perjalanan dinas, ya, itu perlu diperhitungkan untuk dilakukan mitigasi risiko juga terkait dengan penularan penyakit. Setelah itu memastikan dan mengkomunikasikan secara internal rumah sakit maupun secara eksternal. Nah, internal rumah sakit tentunya semua pelaku di tempat kerja, pelaku di rumah sakit, dan secara eksternal di sana ada pelanggan, ada apa itu rekanan, ya, eksternal rumah sakit, ada pengunjung rumah sakit, ada rekanan-rekanan rumah sakit, dan itulah proses yang ada di rumah sakit perlu dilakukan pengkomunikasian, dan selanjutnya bisa dilakukan uji perencanaan dan berkesinambungan apakah yang sudah dilakukan ini sudah tepat atau belum. Itulah yang harus dilakukan. Sebagaimana kita ketahui, kegiatan usaha aktivitas rumah sakit ini mengalami dampak khususnya pada pelayanan rumah sakit, termasuk pelayanan dari gawat darurat di rumah sakit, di mana terjadi perubahan tingkat pelayanan yang signifikan dengan meningkatnya jumlah pasien yang juga menyebabkan perubahan pola kerja para tenaga kesehatan kita, baik dokter, para medis, dan karyawan lainnya. Sehingga selain itu dimungkinkan adanya keterbatasan sumber daya yang ada di tempat kerja, sehingga dengan pelaksanaan perencanaan keberlangsungan usaha ini diharapkan dapat menjadi satu upaya penting untuk meningkatkan berbagai kapasitas di tempat kerja, termasuk kapasitas K3 rumah sakit, sehingga bisa berjalan dengan optimal, dan tujuan dari pelaksanaan K3 yaitu keberlangsungan usaha, yaitu kelancaran proses produksi, kelancaran pelayanan itu bisa teratasi dan bisa dilakukan secara optimal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya maaf. Saya kembalikan ke moderator untuk dilakukan kalau ada yang akan menanyakan. Demikian kami sampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan ke Dr. Afrina. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Amar. Alhamdulillah ya, tepat waktu ya Dr. Amar. Sesuai dengan jadwalnya di 8.40 sudah selesai materinya. Kemudian kita ke sesi tanya jawab ya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, silakan ditanyakan di ruang chat
room atau mau ditanyakan langsung juga boleh. Pertama, kita akan bacakan pertanyaan dari peserta, Dok, yaitu dari Bapak Rizal dari Rumah Sakit Mitra Siaga Tegal. Pertanyaannya ini biasa ya, Dok, ya di para para K3 rumah sakit. Pertanyaannya, untuk SDM K3 di rumah sakit, apakah di rumah sakit cukup dengan ahli K3 Vaskes atau harus ikut K3 umum? Nah, ini biasanya sering ditanyakan, Dok. Silakan. Ya. Oke. Apakah bisa langsung saya jawab, Ibu Afrina? Ya, silakan, Dok. Silakan ditanya, silakan dijawab. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Ria dari Tegal. Sebagaimana tadi saya sampaikan di depan, awal-awal saya menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan adalah dari sudut pandang kebijakan ketenagakerjaan. Kalau kita melihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, di mana pasal 10 itu adalah kewajiban tempat kerja untuk membentuk lembaga K3, yaitu yang namanya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan rumah sakit itu sesuai dengan ruang lingkup pasal 1, di mana tadi saya sampaikan ruang lingkupnya adalah tempat atau ruangan yang digunakan untuk kegiatan usaha, sesuai dengan KBLI sekarang bahwa rumah sakit adalah termasuk kegiatan usaha aktivitas rumah sakit, ya, 86103. Nah, berarti syarat yang pertama bahwa rumah sakit itu adalah bagian dari ruang lingkup tempat kerja, yaitu tempat atau ruangan yang digunakan untuk kegiatan usaha. Dan yang kedua, adanya tenaga kerja yang bekerja. Pasti di rumah sakit ada tenaga kerja yang bekerja, baik terus-menerus atau sewaktu-waktu, karena ada tempat kerja yang tidak terus-menerus, ya, ada pekerja. Tapi kalau rumah sakit, saya yakin ada tenaga kerja itu bahkan terus-menerus, ada yang shift 1, shift 2, shift 3. Dan yang ketiga, adanya bahaya kerja. Ya, adanya bahaya kerja dari sumber-sumber bahaya. Tadi saya sampaikan di rumah sakit ada berbagai sumber bahaya, ada peralatan, ada genset, kadang ada liftnya, ada eskalator, ada pesawat uap kadang-kadang, ada pesawat tenaga dan produksi dan lain sebagainya, itu digunakan di rumah sakit. Itu dan semuanya tadi ada bahaya kerjanya. Nah, dari ruang lingkup ini dijabarkan di pasal 2, salah satunya di huruf A dan huruf D, ya. Huruf A itu terkait dengan tempat kerja yang menggunakan berbagai peralatan, mesin dan lain sebagainya. Dan huruf D itu terkait dengan tempat kerja untuk usaha lapangan kesehatan atau aktivitas kesehatan atau rumah sakit. Pastinya ini masuk dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, dan ketentuan untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu selain tadi adanya kewajiban pasal 10, adanya lembaga namanya Safety Committee atau P2K3, juga P2K3 ini ada ketentuannya, yaitu di Permenaker Nomor 4 Tahun 87, bahwa lembaga P2K3 itu ada ketuanya adalah top manajemennya, direkturnya, kemudian sekretarisnya adalah ahli K3. Apa ahli K3 yang dimaksudkan itu siapa? Ahli K3 yang dimaksudkan adalah sebagaimana pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan secara internal di tempat kerja atas pemenuhan peraturan perundangan dan objek di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Itu konsep dari sisi ketenagakerjaan yang bisa saya jawab untuk pertanyaan dari Pak Rizal itu. Jadi saya hanya menjawab dari sisi ketenagakerjaan Pak Rizal. Dari sisi ketenagakerjaan itulah ketentuan yang ada. Dan ini pun dari sisi sistem manajemen K3, semua yang saya sampaikan itu akan harus dilaksanakan, dan akan kalau audit akan ditanyakan apa itu kriteria auditnya, ya, yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan lembaganya maupun SDM-nya atau personelnya. Itu yang bisa saya jawab, Ibu Afrina. Makasih. Terima Ya, kasih, Pak Dok. Rizal.
Untuk pertanyaan selanjutnya, Dok, ada dari Pak Edwin Rumah Sakit Yasi. Apakah Pak Edwin masih bisa mendengarkan? Pak Edwin, silakan bila ingin bertanya langsung. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Jati. Pak Edwin, Mas. Ya, ini pertanyaannya, lihat di chat juga ada ya mirip terkait dengan STR ya. Kan ini kan saya lihat ada 2 SKP. Nah, untuk ahli K3 RS ini apakah memang sudah ada STR-nya, jadi punya sudah terdaftar atau sudah mulai, atau kira-kira ada rencana perlakukan seperti itu, seperti STR yang lain ya, di Ya, agak bidan sedikit perawat. putus-putus Pak Edwin. Apakah punya Oh, saya? Agak sedikit putus-putus. oh, saya ulangi ya, jadi terkait STR. Izin Pak Edwin. Ya, Izin Pak Edwin, apakah jelas. iya putus-putus? Mohon bisa dibantu Ya, Pak. atau puncak saya yang kurang stabil. Mohon diulang. Oh, saya ulang ya. Ya. Terkait dengan adanya STR K3, ahli K3 rumah sakit ini ya, ini apakah memang sudah berjalan atau baru akan dimulai seperti profesi-profesi lain yang sudah ada sebelumnya, seperti perawat, bidan, tenaga kesehatan lain itu sudah ada STR. Nah, apakah ahli K3 RS ini memang sudah ada seperti itu kelembagaannya, dan rumah sakit apakah memang sudah wajib harus ada ahli K3 rumah sakit? Karena kebanyakan kita lihat kan cuma komite, cuma P2K3 panitia, tidak ada departemen sendiri, instalasi sendiri. Padahal sih di Permenkes 66 itu kan ada ya instalasi. Nah, sementara ketika di rumah sakit ini masih jarang kalau komite P2K3, kayaknya pelaksanaan K3 itu sendiri gimana ya, kurang didengar lah gitu. Kalau menurut saya ya. Ya. Tapi beberapa rumah sakit ada sih yang fokus, cuma ya itu aja sih, gimana caranya biar K3 rumah sakit ini bisa menjadi sebuah departemen sendiri atau di bawah SDM atau di bawah bagian unit umum, atau ya sebaiknya sendiri ya, karena dia ngaudit ya. Itu sih Pak, gimana Pak? Makasih ya Pak. Ya, sudah jelas Pak Edwin sekarang dari Rumah Sakit Yarsi, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf, saya akan menjawab dari sisi ketenagakerjaan ya. Saya akan menjawab dari sisi ketenagakerjaan karena paparan saya sejak awal itu dari sisi ketenagakerjaan. Lah, terkait dengan STR, kami memang tidak mempunyai kebijakan terkait dengan STR. Nanti mungkin ada dari pihak kebijakan lainnya akan menjawab terkait dengan masalah STR kaitan dengan ahli K3 rumah sakit. Kalau terkait dengan STR tentunya ada lembaga tersendiri ya, bukan dari sektor ketenagakerjaan. Yang akan saya jawab di sini terkait dengan penunjukan surat keputusan penunjukan SKP ahli K3. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 di pasal 5 di situ mengamanatkan untuk pengawasan keselamatan dan kesehatan itu secara umum dilakukan oleh direktur. Siapa yang dimaksud direktur? Direktur adalah Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan. Itu Kementerian Ketenagakerjaan. Itu terkait dengan pengawasan secara umum keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian untuk pelaksanaan pengawasan secara langsung itu siapa? Pengawasan secara langsung dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan, pengawas K3. Dan ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, inilah dari sisi kebijakan ketenagakerjaan, ahli keselamatan dan kesehatan kerja inilah yang melakukan pengawasan secara internal di tempat kerja masing-masing atas amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 5 ini. Apa yang dilakukan? Serangkaian kegiatan, seluruh tindakan yang dilakukan oleh ahli keselamatan dan kesehatan kerja terkait dengan pemenuhan ketentuan peraturan perundangan atas
subjek keselamatan dan kesehatan kerja. Itulah tugas dari ahli keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu melakukan pengawasan secara internal. Nah, pengawasan secara internal ini yang dilakukan oleh ahli ini kemudian dibawalah permasalahannya, temuan-temuannya, baik itu temuan positif maupun temuan negatif. Temuan positif maksudnya kesesuaian dengan ketentuan. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan? Atau yang kedua, ketidaksesuaian dengan ketentuan. Bukan sesuai dengan peraturan, tetapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dibawalah ke yang namanya safety committee atau panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja P2K3. Untuk dilakukan apa? Untuk dilakukan suatu pembahasan yang dimana P2K3 itu adalah ketuanya adalah top management, ahli sekretarisnya adalah ahli keselamatan dan kesehatan kerja untuk dilakukan pembahasan. Nah, hasil dari pembahasan ini muncullah suatu rekomendasi dan pertimbangan, sehingga rekomendasi pertimbangan itu bisa dilaksanakan seluruh operasional rumah sakit, karena itu hasil dari komite rumah sakit atau panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Sehingga hal-hal yang belum sesuai atau ketidaksesuaian dengan ketentuan itu bisa dilaksanakan, dan sebagaimana tujuan dari pemenuhan syarat-syarat K3 tadi sudah saya sampaikan adalah outcome-nya adalah kelangsungan usaha, adalah kelancaran proses produksi, dalam hal ini kelancaran dalam layanan-layanan rumah sakit. Itulah konsep yang, mohon maaf tadi apabila saya menyampaikan secara panjang lebar tapi mungkin belum bisa terkristalisasi. Inilah yang saya sampaikan secara kristalisasi konsep adanya K3 di rumah sakit, di mana di situ ada lembaga, kemudian ada SDM yang mendukung, kemudian ada program-program yang dalam hal ini program-programnya adalah dalam rangka peningkatan kapasitas di rumah sakit. Itu Pak Edwin, saya tidak menjawab secara detail terkait dengan masalah STR ahli K3 rumah sakit karena bukan kebijakan dari ketenagakerjaan. Kebijakan dari ketenagakerjaan adalah terkait dengan masalah surat keputusan penunjukan ahli keselamatan dan kesehatan kerja untuk di seluruh tempat kerja, termasuk tempat kerja tadi saya sampaikan bahwa ruang lingkupnya adalah tempat kerja termasuk aktivitas bidang usaha aktivitas rumah sakit. Itu yang bisa saya jawab untuk Pak Edwin dari Rumah Sakit Yarsi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator Ibu Afrina. Iya, terima kasih Dokter Amir atas jawabannya seperti itu ya, karena kalau masalah STR ini memang masih dalam proses ya, setahu saya juga karena masih dalam proses bertahap ya. Jadi kalau untuk SKP itu dari SKP dari KAK3RS sendiri pun itu digunakan untuk nanti Bapak Ibu sekalian, perluannya nanti apabila Bapak Ibu sekalian mengajukan menjadi trainer buat training K3 rumah sakit dari BNSP pun sudah diakui. Itu dari SKP KA3RS gitu ya. Tapi untuk STR sendiri pun masih berproses ke depannya. Mungkin nanti kalau ada informasi lagi kita bisa sampaikan di satu acara tertentu atau bisa di grup. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya mungkin ada satu pertanyaan lagi yang mau bertanya kepada Ibu Dr. Haja Fitriyanti. Silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Dr. Amar. Mohon maaf, saya izin off kamera ya Dok, sedang dalam perjalanan Dok. Takut terputus-putus. Begini Dok, perkenalkan saya dokter umum Dok, dokter umum dari Rumah Sakit Islam Dok. Nah kebetulan alhamdulillah di rumah sakit kami ini kan rumah sakit tipe B ya Dok. Nah kemudian cuman yang jadi permasalahan dan menjadi momok mungkin ya Dok dari dulu. Yang pertama kita memang sudah ada ahli K3 umum Dok, 1 orang. Namun memang dalam kondisi rumah sakit yang memang saat ini kan memang udah keterkaitan ketenagaan baik itu SDM maupun program-program yang berjalan itu kan semuanya bisa dikatakan sangat berdampak ya Dok.
Nah, kemudian yang mau saya tanyakan dok, tadi dari yang disampaikan dokter luar biasa dok. Saya udah pernah dulu mengikuti seminar ini sudah lama sekali dan ini pencerahan bagi kami. Nanti insya Allah akan kami sosialisasikan dokter Ya. di seminar hari ini terkait tahapan-tahapan dok. Nah, kalau kami lihat dari tahapan yang tadi dokter sudah sampaikan, itu ada 7 tahapan. Yang mana mulai dari awal pertama di mana harus dipilih dulu layanan yang terbaik itu ya dok, sesuai dengan kondisi pandemi saat ini, kemudian langsung dilakukan identifikasi risiko apa saja mulai dari sarana prasarana dan semua sampai pada tahap merencanakan kira-kira program ini sudah berhasil atau tidak. Nah, permasalahan kami memang P2K3RSN pun sudah ada di rumah sakit dok. Hanya memang tadi seperti yang ditanyakan dari penanya sebelumnya, mengapa sampai saat ini K3RS itu belum bisa menunjukkan bahwa dia posisinya berada sangat penting sekali gitu dok. Yang artinya memang harusnya setiap rumah sakit itu mungkin dari Kemenaker atau mungkin dari Kemenkes sendiri harus disampaikan ulang gitu, menyampaikan kepada mungkin direksinya dalam hari ini. Mohon izin apabila di sini ada direktur di sini, sebaiknya memang harus ada, ini masukan dari kami dok, memang harus ada poin utama yang memang harus ditunjukkan kembali agar P2K3RS bisa berjalan dok. Karena di rumah sakit kami ini P2K3RS ini sudah berjalan, namun memang belum ada yang ahli K3 umum sudah ada, tetapi karena terkait SDM jadi sudah berpindah-pindah dok. Jadi tidak lagi fokus pada program-program K3RS. Namun ternyata program-program ini sudah berjalan dok sebenarnya, namun tidak dalam satu lembaga tadi yang dokter sampaikan, harus ada lembaganya, harus ada itu tadi dok ya. Ini jadi seperti terpecah-pecah, jadi belum ada yang menyatukan gitu dok. Kalau dulu kita ada namanya manajemen risiko dok, di dalam itu ada komite mutu, yang dilihat malah komite mutu dok, padahal sebenarnya kalau P2K3RS ini kayaknya badan rohnya ini ya dok, rumah sakit bisa berjalan, karena itu masuk semua dok, mulai dari tadi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah ini sangat amat disayangkan kalau kita sudah ada sebenarnya SDM-nya bisa, tapi ini masalahnya adalah mungkin kebijakan-kebijakan yang dari, kan artinya harus diulang-ulang kembali bahwa ini penting loh gitu, maksudnya karena ini ketuanya pun kan direktur ya dok, kalau sebelumnya ketuanya direktur dan di bawahnya ini ya dok, ahli K3 umum. Sekretaris. Ya, sekretarisnya. Namun pertanyaan saya juga dok, di rumah sakit kami ada okupasi kerja dok, dan okupasi kerja ini berfungsi salah satunya untuk terkait kesehatan tenaga kerja ya dok. Nah ini pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya kita bisa melakukan kolaborasi antara, karena di sini yang dipegang P2K3RS adalah ketuanya itu bukan direktur dok, namun dokter okupasi kerja dok, seperti itu. Jadi supaya bisa optimal bagaimana dok, karena ini udah bertahun-tahun dan terjadi begitu lagi, dan kita sudah punya tim yang menurut saya sudah cukup bagus, hanya itu masing-masing unit dok, jadi nggak bisa kerja dengan baik, jadi nggak benar-benar nih duduk ya, Anda tuh tim P2K3RS tidak seperti itu dok. Nah itu bagaimana cara memulai kita untuk, karena kita kelemahan kami adalah melakukan monitoring pengawasan dok, itu inti dari, artinya gini, dari 7 tahapan, 6 tahapan sudah dikerjakan, namun tahap 7 ini jadi hanya sekedar rencana sudah bagus, dikerjakan sudah ada, namun pengawasannya ini dok. Nah, apakah P2K3RS ini kita fungsinya di pengawasan ini dok? Maksudnya memang benar-benar gimana caranya? Itu dok. Terima kasih dok. Iya. Terima kasih Dokter Fitri, ya, Bu Haja Fitri dari Rumah Sakit Islam. Banyak sekali masukannya terkait dengan konsep P2K3 di rumah sakit, dikaitkan dengan proses perencanaan keberlangsungan usaha. Yang pertama saya akan menyampaikan terkait dengan keberlangsungan usaha ini ada 7 tahapan itu ya, 7 tahapan keberlangsungan usaha. Mulai dari mengenali prioritas usaha, kemudian identifikasi risiko, perencanaan mitigasi, identifikasi respon dampak pandemi, rancangan dan implementasi perencanaan keberlangsungan usaha, mengkomunikasikan perencanaan keberlangsungan usaha, dan yang terakhir pengujian perencanaan keberlangsungan usaha. Nah, proses ini Bapak Ibu sekalian, ini akan bisa berjalan apabila seluruh komponen di tempat kerja itu bisa memberikan masukan. Tentunya lah dalam melaksanakan ini harusnya lah melibatkan baik lembaga yang ada di
perusahaan maupun SDM yang ada di perusahaan. Apa saja lembaga yang ada di perusahaan? Di perusahaan ada departemen-departemen. Di perusahaan ada namanya P2K3, lembaga K3-nya. Di perusahaan ada pelayanan kesehatan kerja. Di perusahaan ada unit-unit yang spesifik terkait dengan tempat kerja. Bagaimana bisa mengenali prioritas kalau ini tidak ada masukan dari semua unit itu yang diharapkan prioritas aktivitas perusahaan, ya, apa saja yang menjadi esensial bahasanya, ya, yang sangat penting. Tentunya lah proses ini harus melibatkan lembaga dan SDM yang ada di tempat kerja sehingga bisa dikenali. Kemudian SDM siapa yang harus disiapkan dan bisa dilakukan yang ketiga yaitu mitigasi risiko baik dari internal maupun eksternal di tempat kerja itu. Sehingga ini dalam mendukung menyusun keberlangsungan usaha dan dapat dikomunikasikan dengan semua pihak internal dan eksternal dan ini bisa diujikan dan bisa dievaluasi secara langsung. Inilah 7 tahapan perencanaan keberlangsungan usaha. Nah, bagaimana ketika rumah sakit ini bisa menunjukkan kinerjanya? Kalau sebagaimana konsep Undang-Undang 170 tadi, saya sampaikan bahwa lembaga P2K3 sebagaimana pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu diatur dalam peraturan pelaksanaannya ketuanya adalah top management. Kenapa harus top management? Ini sangat penting karena keputusan dari kegiatan atau aktivitas P2K3 itu ditandatangani oleh top management sehingga semua unit yang ada manajer itu pastinya lah akan tunduk dari keputusan top management ini. Berbeda kalau yang memutuskan itu adalah ahli K3, di mana ahli K3 ini posisinya adalah sekretaris P2K3, membawa semua permasalahan, membawa hal-hal yang ada di proses produksi tempat kerja, karena tugas mereka adalah melakukan pengawasan dengan observasi, dengan melihat data, melihat tempat kerja, cara kerja, kasus-kasus, keluhan-keluhan, itu dibawalah ke tempat lembaga P2K3 sehingga di tempat P2K3 inilah dilakukan diskusi, disusun rekomendasi, kemudian hasilnya itu disebarluaskan untuk seluruh elemen di tempat kerja tersebut sehingga wajib dilaksanakan. Tentunya dengan keputusan yang ditandatangani oleh top management ini berakibat ya disusulan yaitu dukungan-dukungan, terutama dalam hal ini yang menjadi sangat sensitif adalah dukungan finansialnya karena seluruh keputusan dalam P2K3 ini harus dilaksanakan dan memerlukan dukungan berbagai pihak, termasuk SDM-nya, termasuk peralatannya, termasuk finansialnya. Nah, dalam hal ini maka peran ahli K3 sebagai sekretaris P2K3 itu sangatlah besar sekali untuk membawa tempat kerja dalam hal ini layanan kesehatan rumah sakit itu ke tempat proses produksi yang lancar dan kaitannya dengan produktivitas rumah sakit. Dan hal ini terkait dengan cost benefit analysis, apa yang akan dilakukan itu maka seorang ahli K3, ahli ya, ini ahli, seorang ahli K3 bisa menjelaskan, bisa memberikan saran, rekomendasi, inilah yang harus dilakukan dan Rp1 yang dibelanjakan untuk saran rekomendasi untuk penerapan syarat-syarat K3 itu harus kembali ke perusahaan, itu benefiditas kepada tempat kerja itu. Itu mungkin yang bisa saya berikan tambahan keterangan, tapi terima kasih Ibu Fitri, kondisi-kondisi ini yang sudah disampaikan tadi, dan sekali lagi kalau konsep dari bidang ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang 170 apa yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Dr. Amar atas penjelasannya ya. Banyak sekali masukan dan pertanyaan sebenarnya. Cuma karena terkait waktu dokter, jadi kita harus sudahi.
Sebelumnya Dr. Amar bisa memberikan closing statement, dokter, untuk mengakhiri materi dari Dr. Amar. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk close statement di sini bahwa suatu proses produksi itu yang diharapkan dapat berjalan lancar. Nah, untuk kelancaran ini salah satu upaya yang paling penting adalah peningkatan kapasitas K3 di rumah sakit. Apa saja yang perlu ditingkatkan untuk peningkatan kapasitas ini? Yang pertama dari sisi kelembagaan, sehingga lembaga K3 di rumah sakit yang kami sebut kebijakan kami adalah P2K3 itu bisa berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu yang perlu ditingkatkan adalah kapasitas SDM-nya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan peraturan perundangan ini mengandung isi yaitu satu, SDM K3 harus punya kompetensi di bidang K3, ya, kompetensi di bidang K3. Yang kedua, punya kewenangan. Nah, kewenangan itulah yang bisa seorang ahli K3 menjadi seorang ahli sekretaris P2K3 dan didukung oleh SDM K3 lainnya. Dan yang ketiga adalah proses produksi. Yang ketiga adalah program dan kegiatan dari lembaga K3 itu, sehingga program-program yang harus dilaksanakan adalah secara komprehensif dan termasuk terkait dengan persiapan-persiapan sarana prasarana, kemudian SDM itu bisa terlindungi dari sisi keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga ketiga hal tersebut dapat mendukung proses produksi di tempat kerja, kelancaran layanan di rumah sakit, dan khususnya dalam hal ini dalam mendukung peningkatan kapasitas K3RS ini dalam mendukung layanan gawat darurat di tempat kerja. Mungkin itu statement penutup kami. Saya kembalikan ke Ibu Afrina. Terima kasih. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Amar dari Kemenaker atas pemberian materinya, tanya jawabnya, dan closing statement-nya. Semoga materi yang disampaikan dapat kita aplikasikan dan bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk Dr. Amar. Ya, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen di bawah, dan aktifkan lonceng untuk melihat video-video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton Dr. Safety Channel.